Berbeda, namun memiliki talenta. Kalimat ini memang pas bila ditujukan kepada individu autistik. Meski tergolong individu berkebutuhan khusus, namun mereka selalu memiliki keistimewaan yang tidak terduga. Raisya Dinar Istimewa. Raisya yang telah berusia 17 tahun ini didiagnosa severe autism pada usia 2,5 tahun dengan indikasi adanya keterlambatan bicara dan berkembang. Namun, keterbatasan tidak menghentikan langkah putri dari pasangan Prita Kemal Gani dan Kemal Effendi Gani untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah, pameran ini adalah hasil lukisan Raisya, yang mana Raisya itu sebenarnya punya banyak kendala di motorik ya, jadi susahlah dia untuk menggambar, menulis gitu ya. Kemudian sensorinya juga ya, jadi kadang-kadang kakinya itu juga nggak menapak gitu ya. Itu yang dialami oleh banyak anak autis lainnya. Nah, untuk untuk mengupayakan kecemasannya dia, dan dia juga salah satunya juga cemas. Nah, untuk mengupayakan kecemasannya ini tidak terlalu berlebihan, kita lihat apa sih hobi Raisya, mulai dari coba berkuda, main sepeda, berenang, segway, semuanya gitu ya. Tapi pada waktu itu kalau ada kendala-kendala seperti suara-suara atau sinar atau bau, biasanya dia cepat bereaksi gitu ya perilakunya. Namun ketika dia dicoba untuk melukis, kendala-kendala itu datang, dia kayaknya bisa mengatasi. Sebenarnya lukisnya baru setahun ini, sejak mulai pandemi kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berenang. Berkuda juga susah ya, tiba-tiba dia terus alergi. Terus main sepeda bisanya di GBK gitu ya, atau di kota tua, tapi kalau rame juga nggak bisa. Segway, nah jadi dia bisanya cuma morning walk. Nah jadi mulai indoor activity. Nah jadi sejak Maret tahun lalu sehingga sekarang Raisya mulai melukis ini setahun. Menurut Prita, dengan gangguan sindrom autisme, Raisya mampu menanggulangi autistiknya apabila ia mampu mandiri, menolong diri sendiri dan orang lain. Ya, Raisya sekarang udah 17 tahun ya, membesarkan anak dengan spektrum autism nggak mudah, pasti banyak orang tua yang itu. Tapi kalau mau diceritain nggak mudahnya tuh mungkin nggak selesai 1 bulan gitu ya. Tapi kalau diambil dari sisi baiknya, Raisya ini kan yang paling menonjol adalah kecemasannya ya. Jadi yang bisa tiba-tiba cemas, bisa tiba-tiba tantrum gitu ya, nangis, tapi bisa-bisa happy sekali. Nah, di situ aja kita punya emosinya itu juga jangan ikut turun gitu ya, atau ikut naik gitu ya. Jadi dari situ saya belajar dari Raisya bahwa untuk harus bisa jadi sabar gitu ya. Melukis merupakan salah satu kegiatan terapi yang seringkali dilakukan Raisya untuk tetap membuatnya aktif secara motorik dan membuat perasaannya tetap tenang dan senang. Sebenarnya kalau Raisya kan dia very on schedule ya. Jadi dia udah tahu kalau ngelukis itu seminggu sekali. Dan harinya selalu sama, jamnya selalu sama. Nah kalau itu dia tahu sih, jadi dia udah always on the mood. Cuma paling kalau mau pastiin dia tuh benar-benar moodnya oke, jangan sampai dia nunggu kelamaan sih. Saya juga sangat salut ya dan kaget juga sih sama Ade. Ade ini bisa menyelesaikan sebenarnya hanya 1,5 jam. 1,5 jam dia sudah bisa menyelesaikan lukisan. Bahkan kalau misalnya lukisannya simpel, dia bisa menyelesaikan 2 lukisan. Seperti itu. Keluarga berusaha mengeksplorasi keunggulan yang dimiliki Raisya dengan memberikan kesempatan belajar. Jaga moodnya Raisya tuh sebenarnya sih dia udah lumayan, udah remaja ya. Jadi dia udah nggak begitu moodnya ya, ada lah up and down-nya ya, kayak remaja-remaja biasanya aja sih. Cuma dia juga kan dia very strict dietnya strict banget, dan itu ngebantu moodnya dia banget sih. Ya kalau anak berkebutuhan khusus kan biasanya moody ya, moodinya. Nah kita harus bisa memancing moody dia gimana agar bisa baik.
Nah, itu dari kita adalah ketulusan untuk menghadapi mereka. Karena anak seperti itu tahu mana yang tulus untuk mengajari mereka atau mana yang berpura-pura tulus seperti itu. Jadi mereka kalau kita tulus atau kita senang menghadapi dia, maka dia juga akan senang menghadapi kita. Raisya telah membuahkan hasil seni dengan nilai karya yang tinggi. Lukisan Raisya tidak hanya berdampak bagi dirinya, namun memberi kontribusi positif bagi teman-teman individu autistik lainnya dari keluarga prasejahtera. Dengan bantuan kita semua, akhirnya dia bisa menjual hasil lukisannya, merchandise-nya, dia bisa membantu membenahi rumah autis yang sangat sederhana sekali untuk bisa memberikan permainan dan alat-alat terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus di pinggir Jakarta. Semuanya hasil dari lukisan dia dan merchandise yang dibuat dia. Namun, tidak semua anak Autism Spectrum Disorder berbakat. Dengan pola asuh serta perhatian yang lebih dari keluarga, dapat membuat anak Autism Spectrum Disorder mengetahui potensi serta memiliki rasa percaya diri.